Bapak Syafrin Ibuto selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Margaret Robin selaku Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan KPPPA, Mbak Sadia Ma'ruf, saya mohon izin pegang Mbak karena masih muda sekali ya Kak, selaku public figure dan juga narasumber kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI yang diwakili oleh Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Ibu Margaret Robin K. SHMH, yang kami hormati sahabat kami Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak Syafrin, ada juga dari Sudin Jakarta Timur dan juga dari terminal. Yang kami hormati pula Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, tadi diwakili ya. Iya, Ibu, Bapak serombongan, terima kasih. Soalnya Pak Karonya juga baru selesai bareng saya. Yang kami hormati pula Camat Cakung dan para lurah sekecamatan Cakung atau yang mewakili. Yang kami hormati public figure dan komika Ibu Sadiah Ma'ruf yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pula para kader, para mitra tim penggerak PKK, kota, kecamatan, kelurahan, para pengelola RPTRA, kader-kader Dasawisma, para pelajar pelopor, dan jajaran dinas, suku dinas PPAPP yang saya sayangi. Alhamdulillah sekali lagi bersama-sama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan yang sangat baik ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka talk show dengan tema Ruang Publik Aman, Bebas dari Kekerasan Seksual, sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Pos Sahabat Perempuan dan Anak Pos Sapa di Terminal Terpadu Pulau Gebang, dan masih juga ada rangkaiannya dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami dan kita semua tentunya pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah terminal yang luar biasa ya, sangat megah dan juga sudah sangat penuh dengan berbagai aktivitasnya. Di sini hadir mudah-mudahan menjadi sebuah titik kedamaian untuk seluruh pengunjung dan juga penumpang maupun calon-calon penumpang dari layanan terminal Pulau Gebang ini, dengan hadirnya Pos Sahabat Perempuan dan Anak dan juga dengan adanya nanti pembekalan maupun pencerahan dari kegiatan talk show yang kita laksanakan pada siang hari ini, yang akan nanti menghadirkan ya personel-personel yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Ada Ibu Ice dan juga nanti ada public figure yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dan pada kesempatan hari ini kami juga menginformasikan kepada kita semua yang hadir, Pos Sahabat Perempuan ini hadir tidak hanya di terminal tetapi juga sudah hadir di 50 halte Transjakarta dan juga sudah hadir di 11 stasiun MRT dan 6 stasiun LRT. Di samping itu Pos Sahabat Perempuan dan Anak sudah hadir di 324 RPTRA tentunya di seluruh DKI Jakarta. Dan bahkan di beberapa RPTRA ada 19 RPTRA yang pos sapanya sudah dilengkapi dengan konselor, baik itu konselor hukum maupun konselor psikologi, yang di tahun 2023 akan ditambah lagi sebanyak 6 ya Bu, sebanyak 6, sehingga dari 19 akan menjadi 25 pos sapa plus pos pengaduan yang dilengkapi dengan konselor hukum dan juga psikologi. Mudah-mudahan ya
Mudah-mudahan masyarakat Jakarta, terutama perempuan dan anak, bisa semakin nyaman dan juga semakin aman, tidak hanya selama berkendaraan yang dilayani melalui terminal ini maupun TJ, MRT dan LRT, tetapi juga mereka aman ketika bermain di Air Petra dan juga di mana saja tentunya. Itu hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan tentu saja kegiatan hari ini yang kita selenggarakan ini merupakan implementasi dari KSD nomor 13. Secara garis besar itu yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami akhiri, izinkan kami membacakan 2 buah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Gebang, pulangnya mampir Cililitan. Kok jauh? Mampirnya jauh nih Eka. Mari bersama cegah kekerasan, lindungi anak dan perempuan. Satu lagi, burung kenari, burung merpati, kicauannya menghibur hati. Di penghujung tahun 2022 ini, mari terus tingkatkan kolaborasi. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syafrin Liputo, kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri kegiatan peresmian pos Sapa di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Paralel dengan itu, sebagaimana tadi disampaikan Bu Tuti, saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu kita yang hadir di sini, ibu-ibu yang luar biasa. Semoga di zaman modern ini, ibu-ibu yang luar biasa ini senantiasa dapat langsung mengedukasi anak-anak kita dan mampu menjadi calon-calon penerus perjuangan bangsa sesuai dengan visi Indonesia menuju kepada Indonesia Emas 2045. Tentu ibu-ibu hebatlah yang mampu menyesuaikan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman dalam mengejawantahkannya dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada anak-anak kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam penyelenggaraan layanan angkutan umum, pemerintah telah menetapkan standar pelayanan di terminal. Sebagaimana juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Tentunya peningkatan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Jakarta dalam menggunakan layanan angkutan umum khususnya di terminal juga akan meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan layanan angkutan umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan ini tentu sejalan dengan visi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT RW. Targetnya adalah ridership kita pada tahun 2039 mencapai 60%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bu Kadis PPAPP terus menambah jumlah pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tidak henti-hentinya menyelenggarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang salah satunya di moda transportasi umum, di mana hari ini diresmikan untuk pos Sapa Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa kami dari jajaran Dinas Perhubungan terus mendorong agar pelaksanaan pos Sapa di seluruh layanan angkutan umum Jakarta itu bisa paripurna.
Saat ini memang baru terdapat 50 halte Transjakarta dari lebih kurang 240, Bu Tuti, halte Transjakarta, artinya masih ada PR untuk kita lengkapi keseluruhannya agar terpenuhi keseluruhan halte Transjakarta terdapat pos sapa. Untuk layanan angkutan rel sudah keseluruhannya terpenuhi di 13 stasiun MRT dan 6 stasiun LRT. Dan untuk terminal saya berharap bahwa dari 4 terminal angkutan antar kota masih ada PR3 lainnya Bu Susi, Bu Tuti, dan juga terdapat terminal tipe B lainnya yang tentu membutuhkan pos sapa. Sehingga prinsip penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada layanan angkutan umum di Jakarta dapat kita tuntaskan. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi terus dengan Dinas PPAP untuk menyediakan layanan pos sapa di seluruh layanan angkutan umum. Tentu kita memahami bahwa penyediaan pos sapa tentu tidak akan sukses jika kita tidak juga melaksanakan yang namanya sosialisasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana kampanye ini juga kami terus gaungkan melalui penempelan stiker baik itu di terminal maupun di layanan angkutan umum. Selanjutnya untuk mendukung layanan pos sapa di terminal, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Kadis di mana telah dilaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pegawai Dinas Perhubungan atau petugas Dinas Perhubungan khususnya yang bertugas di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Pelatihan yang diberikan mencakup mekanisme simulasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap pelecehan seksual dan juga tindak kekerasan pada anak di moda transportasi. Tentu berbekal pengetahuan dan kemampuan tersebut, kita harapkan para petugas nantinya akan mampu membantu mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan di dalam angkutan umum serta dapat menindaklanjuti dengan melindungi korban. Hadirin yang berbahagia, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan pembentukan pos sahabat perempuan dan anak merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Menjadi harapan kita bersama, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembentukan pos sapa di terminal maupun di layanan angkutan umum di Jakarta dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat dalam bertransportasi. Kita sekarang sedang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi Terminal Terpadu Pulau Gebang ini, Bu, ini adalah terminal termegah se-Asia Tenggara. Oh, se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, terminal termegah se-Asia Tenggara. Terus Pak, kenapa dibilang termegah ini di ininya se-Asia Tenggaranya? Karena secara desain ini sebenarnya sudah mengikuti desain cashless di awal. Oh, gitu ya. Terus dia menampung berapa ini Pak? Menampung berapa penumpang nih Pak? Bisa melayani? Penumpang berapa ratus? 10.000, Bu. 10.000. Oh, jadi di sini ya ininya decknya ya? Keren banget sih emang. Jadi ini pemisahan. Keren ya? Jadi dipisahkan terminal kedatangan. Ini kita di terminal kedatangan dan ini terminal keberangkatan. Kedatangan dan keberangkatan. Dan keberangkatan. Keberangkatannya sebelah?
di depan di sebelah kiri kita. Oh, sebelah di sana seberang. ya. Iya. Oh, ini luar kota juga ya, Pak? Luar ya? kota, iya antar kota. provinsi ya, antar Nah, dalam kota. kotanya di sana, Bu. Oh, Dalam kota makanya dan dibilang- Transjakarta. Makanya dibilang terpadu ya. Iya. Ini kita berada di bagian yang luar kota. Iya. Dalam kotanya sebelah sana. Wah, kita sekarang sedang menuju ke pos sahabat Oh, perempuan dan anak. Ini dia Iya. pos sahabat perempuan dan anak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka atas nama kita bersama dengan ini Pos Sahabat Perempuan yang berlokasi di Terminal Terpadu Pulau Gebang secara resmi diresmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posko karena memang sekarang kita masih PPKM. PPKM. Jadi kita masih ada akrilik pembatas. Keren. Dari Pos Sampah Pulau Gadung. Kita punya call center. Tetap satu-satu. Oh, tetap Jakarta Siaga. Jakarta Siaga. Itu ya. 112, 110 kepolisian, terus ke itu P2 itu. P2TP2. Ini mini ICU. Iya, keren banget. Jadi ini ada Ada BEM-nya. ya ada mini ICU ini, Bu. Sudah Iya, disiapkan. bener. Terus lagi kalau itu pos perempuan kasih sanitary napkins. Pembalut perempuan. Iya. Sahabat keluarga, saya sekarang sedang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Baru saja diresmikan Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Ini ada Pak Kadis Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan juga ada Ibu Asdep dari Kementerian PPPA dan juga ada Ibu Direktur Pelayanan TJ. Ini Pak Kadis, harapannya dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak di Terminal Pulau Gebang ini seperti apa ya? Baik untuk pengunjung, mungkin penumpang dan siapa saja. Apa nih Pak harapannya? Tentu harapannya adalah setelah keberadaan Pos Sahabat Perempuan dan Anak diresmikan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, maka seluruh pengguna layanan angkutan umum di Jakarta yang berangkat maupun dengan tujuan Terminal Pulau Gebang kemudian mengalami tindakan kekerasan perempuan dan anak dapat langsung melaporkan ke Pos Sahabat dan Anak Perempuan dan Anak di Terminal Pulau Gebang, yang kemudian keseluruhan laporan itu akan dihandle oleh petugas-petugas yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dinas PPAP. Artinya bahwa mereka bisa melakukan tindakan koreksi langsung dan tentu bisa menangani korban yang kemudian itu ditindaklanjuti oleh rekan-rekan instansi samping secara koordinatif. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis, luar biasa nih sahabat keluarga. Jadi mudah-mudahan ke depan layanan Terminal Terpadu Pulau Gebang ini semakin aman, juga semakin nyaman tentunya. Nah, kita ada Ibu Asdep dari Kementerian PPPA. Bu Asdep, bagaimana melihat keberadaan Pos Sahabat Perempuan dan Anak nih untuk urusan transportasi dan juga pendukung-pendukungnya seperti terminal terpadu seperti ini nih Bu Asdep? Yang pasti kami memberikan apresiasi atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena ini adalah bentuk kehadiran negara dalam sebuah komitmen untuk menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman bagi perempuan sebagai kelompok yang rentan termasuk dengan anak. Karena kita harus menciptakan ruangan ini sehingga di saat perempuan dan anak menggunakan transportasi ini, mereka akan merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang responsif dan berperspektif terhadap perempuan dan anak, termasuk penyandang disabilitas. Iya, terima kasih Bu Asdep. Dan di sini kita juga ada Ibu Direktur Pelayanan TJ Bu Lis. Ini kan paling banyak nih ya Pak armadanya ya TJ ini. Lalu kemudian TJ sendiri punya banyak halte dan juga mampir di
terminal terpadu Pulau Gebang ini juga kan TJ ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian harapan Ibu dan juga bagaimana integrasi yang nantinya bisa kita kembangkan bersama nih antara layanan mobilitasnya TJ dengan terminal Ibu. Baik, terima kasih Bu Kadis. Kami dari Transjakarta sangat mendukung tentang Posapa ini ya Bu ya. Bahkan kami Transjakarta ada 50 Posapa yang selalu berkoordinasi dengan Dinas PPAPP. Dan kami juga menyediakan program Green Tea, Gerakan Inklusivitas Transjakarta atau TJ, untuk juga bisa melakukan pencegahan terhadap pelecehan seksual. Dan juga kami haltenya ini sangat nyaman, aman untuk semua pelanggan kami yang beragam, baik perempuan, anak-anak, bahkan lansia dan disabilitas. Dan kami sangat senang sekali akan adanya terminal terpadu ini, karena akan menjadikan transportasi publik dengan ruang publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Baik, terima kasih dan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Jakarta Timur ya. Dan tadi baru saja Bu Kadis bersama Pak Kadis juga meresmikan pos sahabat perempuan dan anak. Ini semakin artinya kita sebagai masyarakat juga harus semakin aware, semakin sadar bahwa kekerasan seksual itu yuk sama-sama kita stop gitu. Kita bantu kalau ada korban harus segera dilaporkan seperti itu. Nah, berbicara mengenai kekerasan seksual di ruang publik nih, saya akan bertanya-tanya kepada Bu Ica dan Kak Dia nih. Nah, mengenai kemarin kan baru diresmikan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, menurut Bu Ica sendiri sebetulnya betapa penting, kenapa itu harus penting dan apa hubungannya sebetulnya di ruang publik ini nih Bu Ica nih sebetulnya? Apalagi kan di ruang publik ini tadi kenapa sih harus ada ruang yang aman di tempat publik? Boleh dijelaskan nggak sih apa relate-nya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022? Ya, pastinya kita mengucap syukur karena Undang-Undang 12 Tahun 2022 yang dituangkan di dalam Lembaran Negara tanggal 9 Mei 2012 ini merupakan bentuk dari kehadiran negara. Kedua, data dan fakta menunjukkan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan, sangat rentan sekali mendapatkan kekerasan seksual, terutama dari orang terdekat dan di ruang-ruang publik. Karena saya sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, bahwa perempuan menjadi korban itu bukan karena perempuan bajunya minimalis, bukan, tapi karena otaknya pelaku. Kedua, karena posisi rentan antara pelaku dengan korban. Ketiga, perempuan dan anak tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu negara hadir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ini akan memberikan pelayanan secara paripurna sebagaimana yang didelegasikan di dalam pasal 74 ayat 1, 75 dan 76. Perempuan mendapatkan pelayanan yang paling paripurna terhadap korban kekerasan adalah hak atas pencegahannya. Pencegahannya bisa berupa apa? Bisa komunikasi, informasi dan edukasi. Salah satu contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dia. Karena Indonesia sudah meratifikasi Gender Equality di tahun 2030 bahwa akses partisipasi, kontrol dan manfaat harus dinikmati oleh laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama maju, entah itu di ranah domestik maupun di ranah publik. Kedua adalah mendapatkan penanganan. Ketiga adalah mendapatkan pemulihan. Walaupun pemulihan buat perempuan korban kekerasan seksual itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Itu mimpi buruk yang selalu muncul di tiap
perempuan korban kekerasan. Butuh waktu yang lama oleh seorang pendamping. Pendampingnya siapa? Di sana ada konselor. Konselor itu adalah garda muka untuk memberikan pertolongan pertama kepada perempuan korban kekerasan seksual. Tapi jika konselor melihat bahwa lampunya adalah lampu kuning, maka harus ditangani oleh seorang psikolog klinis. Psikolog klinis itu adalah yang memberikan pertolongan kepada perempuan korban kekerasan seksual yang melihat kondisi kekiniannya, kondisi saat ini. Tapi di saat ditangani oleh seorang psikolog klinis, oh lampu merah nih, maka harus ditangani oleh seorang psikiater. Untuk apa? Untuk mendapatkan terapi, obat dan lain sebagainya. Untuk itu, di saat perempuan paham bahwa negara hadir dengan undang-undang yang sifatnya lex specialis, tapi undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah graviola delicta, yaitu kejahatan luar biasa yang memang melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kita harus membangun ruang yang nyaman mulai dari keluarga, lingkup terkecil. Habis gitu di wilayah publik, sehingga perempuan akan dengan nyaman beraktivitas tanpa ada stereotip di sana, tanpa ada stigma di sana, tanpa ada diskriminasi di sana, tetapi bersama-sama maju untuk menciptakan ruang yang nyaman sehingga akses, partisipasi, kontrol dan manfaat itu sebagai bentuk gender equality itu bisa terpenuhi juga di ruang-ruang publik. Oke. Nah, ini sangat menarik kalau misalnya tadi membahas mengenai ternyata artinya bukan salah perempuan itu pakaiannya seperti apa. Tadi yang sudah Mbak Dia juga stand up kan ya tadi ya. Ternyata bagaimana otak pelaku itu. Nah, berbicara mengenai pelaku kan kita tadi betul. Saya sebagai pendamping korban, konselor di pos pengaduan itu melihat pelaku itu bukan dari orang yang asing saja tapi dari orang yang terdekat. Nah, kalau di ruang publik seperti ini Bu, di ruang seperti terminal, kemudian nanti akan ada bandara, apalagi tuh halte Transjakarta itu kan ya. Pasti kan akan ada arus masyarakat yang bolak-balik menggunakan transportasi umum. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kekerasan seksual di ruang lingkup ruang publik seperti itu, Bu? Iya, bagi kita sekalian ingat bahwa ada Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di sana dengan jelas di dalam pasal 39, saya bacakan ya karena ini delegasi undang-undang, kalimatnya tidak boleh salah. Saya baca ya. Pasal 39 itu terkait dengan pelaporan. Pelaporan di sana itu menyebutkan korban atau orang yang mengetahui, melihat dan atau menyaksikan peristiwa merupakan tindak pidana kekerasan seksual, maka wajib untuk melaporkan. Lapornya kemana? Bisa ke Posapa di sini, bisa juga ke P2TP2 ADKI, bisa juga ke Kementerian PPPA, bisa juga ke kepolisian, bisa juga ke Kementerian Sosial. Karena dengan speak up, dengan berani bicara, maka perempuan korban kekerasan itu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau diam, maka predator seksual akan lebih leluasa kemana-kemana. Sehingga perempuan korban kekerasan seksual itu harus bersuara. Kekerasan seksual itu ada macam-macam loh. Pertama adalah kekerasan seksual verbal, yang tadi tuh omongan atau menampilkan bahasa-bahasa isyarat yang menjurus, gestur yang menjurus kepada hal-hal yang sifatnya seksual. Entah itu memakai lambang-lambang di tangan dan lain sebagainya. Itu yang non-verbal. Kalau verbal itu berarti kan menyentuh langsung seperti tadi Mbak Dia bilang. Entah itu menempelkan, memegang dan lain sebagainya. Dan itu diatur di pasal 39, jangan takut bersuara, laporkan kasusnya. Karena dengan melaporkan maka pelaku akan mendapatkan efek jerak.
artinya jangan takut bersuara dan laporkan. Dan ini menarik sekali. Nah, aku mau ke Mbak Dia dulu ya, mohon izin Mbak. Ke Mbak Dia nih, kalau misalnya ke Mbak Dia tadi jangan takut bersuara. Nah, mengenai jangan takut bersuara, kalau kita lihat Instagramnya Mbak Sakdia, boleh Bapak Ibu yang punya Instagram dilihat atau dilihat YouTube-nya, itu ternyata full of edukasi tapi berkonten dengan stand up comedy yang mempunyai kampanye stop anti kekerasan. Nah, gimana sih awal mulanya Mbak Dia boleh cerita sedikit tadi mengenai cara bersuara. Itu kan artinya konteks seni bersuara kita untuk mengkampanyekan stop kekerasan seksual. Gimana tuh Mbak? Awal mulanya sampai kenapa akhirnya tercetus oke deh saatnya aku mengkampanyekan ini gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya kepada saya untuk ngobrol-ngobrol. Kalau dibilang awal mulanya seperti apa, saya kira awal mulanya juga sama alasannya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang semangat berjuang untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk melapor, untuk mendapatkan layanan dan sebagainya. Apa itu alasannya yang menyatukan kita semua, saya yakin? Pengalaman perempuan. Perempuan di satu sisi atau sisi lain dengan cara dan pengalaman apapun, kita ini penyintas. Baik yang dengan segenap empati saya mungkin pernah merasakan secara langsung, misalnya mengalami pelecehan di jalan, di transportasi umum, ruang publik, ataupun yang mendengar rekannya pernah mengalami. Yang mengalami stigmatisasi, diskriminasi, stereotip, pelecehan, berbagai hal. Itu yang membuat saya meyakini dan terus-menerus merasa dikuatkan untuk apapun halangannya, biarlah dibilang gigi Dracula gitu ya. Yang penting harus terus bersuara. Mudah-mudahan ini bisa jadi keyakinan semuanya. Teman-teman yang bekerja di bidang apapun, bahwa apa yang Anda lakukan sekecil apapun adalah amal Anda untuk bersuara. Tepuk tangan. Wow. Maka kalau dibilang apa yang bisa dilakukan secara sederhana, menurut saya ada dua. Tentu banyak tahapan-tahapannya, apalagi kalau pelecehan seksual misalnya di jalan dan sebagainya, ada berbagai metode. Tapi yang sederhana ada dua, apalagi di institusi-institusi publik seperti ini. Yang pertama adalah ada sistem, seperti yang sudah diluncurkan Posapa ini. Dan terutama jaminan negara, seperti yang disampaikan Ibu Ice, jaminan negara melalui UU TPKS. Sistem. Yang kedua adalah support. Bagaimana selain sistem, kita juga punya orang-orang yang menjadi bagian dari kolektif support, dukungan bersama, dukungan sebaya. Oke, artinya ada sistem dan ada support, itu yang saya ambil. Sistem negara sudah membuat, ada undang-undang TPKS, terus kemudian ada juga tadi Posapa, kemudian P2TP2A sudah hadir. Nah, berbicara mengenai sistem, kemudian kalau ada support teman-teman yang hadir gitu kan, sama-sama aware akan kekerasan untuk kita stop kekerasan. Nah Bu Ica, aku menarik kalau misalnya sebagai kita yang awam masyarakat di sini, saya mau tanya ibu-ibu yang hadir di sini, selain dari teman-teman Transjakarta, mana boleh teman-teman Transjakarta, mana tepuk tangannya saya mau lihat. Nah teman-teman dari Transjakarta, terus kemudian ada ibu-ibu PKK, ada siapa lagi yang hadir di sini? Masyarakat umum juga. Nah ini RPetra, mana pengelola RPetra, mana suaranya? Ibu-ibu PKK mana semangatnya?
Wow, oke. Nah sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana yang harus dilakukan mungkin sebagai mbak-mbak yang hadir dari tim Transjakarta yang saat ini mendengarkan talk show. Kemudian ibu-ibu PKK yang mendengarkan talk show, pengelola RPTRA dan masyarakat umum yang hadir di saat ini. Karena tidak semua masyarakat mungkin mengikuti kegiatan edukasi seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan kita sebagai peer-nya atau sebayanya atau serekannya untuk memberikan edukasi yang sama ke mereka, Bu Isha? Apa yang harus disampaikan pertama kali gitu Bu Isha? Iya, pastinya kita harus menjadi pelopor dan pelapor. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, maka orang lain akan mengikuti. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa semua fasilitas yang diberikan oleh negara untuk memberikan ruang yang nyaman, sesungguhnya harus ada kesadaran yang dimiliki oleh semua orang. Karena dengan kesadaran yang baik, maka kita akan berani berkata stop kekerasan dan kita akan melindungi, bahkan ikut melaporkan. Apalagi pasalnya jelas, pasal 39. Siapa yang melihat, mendengar untuk melakukan upaya-upaya. Upaya-upaya tersebut bisa dilakukan melalui call center yang dimiliki oleh Dinas PPA DKI Jakarta atau P2TP2A DKI Jakarta. Call centernya berapa tuh? Untuk Jakarta Siaga 112. Oke, untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, call center Sahabat Perempuan dan Anak 129 yang bekerja 24 jam. Kedua, bisa melalui WhatsApp online 08 111 129 129. Kalau di baju teman-teman TJ itu ada hashtag, ada nomornya juga. Karena Ibu Menteri kalau nggak salah hadir ya untuk itu. Mungkin teman-teman bisa sosialisasikan. Jadi dengan nomor-nomor yang bisa dijangkau oleh siapa yang melihat, mendengar, maka itu akan mempermudah korban ataupun keluarga untuk melaporkan. Yang kedua, hati-hati. Di pasal 59 ayat 2 dari Undang-Undang TPKS di sana menyebutkan bahwa jangan sekali-kali membocorkan identitas korban. Karena korban itu jangan mendapatkan pengulangan kekerasan yang kedua kali. Yang terpenting adalah bagi saya secara pribadi sebagai anggota masyarakat, bahwa kita semuanya berkomitmen dan bekerja sama. Saya komedian, yang bisa saya lakukan adalah bagaimana kita melakukan kolektif trauma healing sebenarnya yang saya lakukan ini. Bagaimana kita melakukan penyembuhan bersama di masyarakat melalui humor-humor supaya kita bisa meruntuhkan stigma, stereotip, diskriminasi terhadap perempuan melalui pesan-pesan yang bisa diterima bersama. Saya membuat pelatihan komedi untuk teman-teman perempuan, komedi for equality, teman-teman pesantren, muslimah di pesantren dan sebagainya. Tujuannya itu, bagaimana kita bersama-sama menyembuhkan diri sebagai bangsa, tersenyum, tertawa bersama, bukan saling mengolok-olok, bukan saling mencela, mengejek, tetapi bersama-sama berkolaborasi untuk melawan stigma, melawan diskriminasi, menyembuhkan mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman kekerasan, merefleksikan bersama, tertawa bersama atas kepahitan-kepahitan kita, mudah-mudahan bisa jadi penyembuh dan harapannya bisa jadi kekuatan bersama. Kolaborasi, ini kunci. Oh luar biasa, kolaborasi adalah kunci untuk sama-sama aware akan stop kekerasan. Terima kasih Mbak Dia. Ya, yang pasti kekerasan seksual ini adalah isu lintas sektor yang tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI atau P2TP2A DKI, tetapi harus dikerjakan oleh kita semua karena saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Dia, bahwa kita harus bersatu, bersinergi terhadap kekerasan terhadap perempuan, bahwa tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap bentuk apapun, dalam konteks apapun, dalam keadaan apapun, oleh pemimpin politik manapun atau oleh pemerintah manapun. Perempuan korban kekerasan bersuara itu bukan karena mereka ingin didengar, tapi mereka mau supaya semua yang menjadi korban kekerasan bisa didengar dan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.
sehingga perempuan korban kekerasan seksual itu bisa berdiri dan berkata, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kita punya hati untuk melayani. Anak terlindungi, perempuan berdaya Indonesia